channel Membang dengan NIM 230607502015. Pada video ini saya akan merangkum materi perkuliahan tentang manajemen perkantoran modern. Jadi saya akan membahas beberapa poin penting yang dapat membantu kita memahami bagaimana mengelola lingkungan kantor yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman ini diharapkan kita dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Langsung saja, yang pertama, desain dan tata letak kantor. Lingkungan perkantoran adalah kondisi di sekitar ruang kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan, kenyamanan, dan efisiensi kerja. Desain dan tata letak kantor ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman. Misalnya, penempatan meja kerja yang strategis dan meningkatkan kolaborasi antar karyawan. Ruang terbuka dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, sementara area pribadi dapat memberikan ruang untuk fokus dan konsentrasi. Ada beberapa faktor penting dalam lingkungan perkantoran. Yang pertama yaitu lingkungan yang sehat, kedua sistem pencahayaan, warna, kontrol suara, kualitas suara, musik, konservasi energi, dan keamanan kantor. Selanjutnya yang kedua yaitu teknologi informasi dalam perkantoran. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang telekomunikasi, telah memberikan dampak signifikan terhadap manajemen administrasi perkantoran. Ada poin-poin penting mengenai pengaruh tersebut. Yang pertama yaitu interkonektivitas dan efisiensi, yaitu teknologi memungkinkan pegawai untuk terhubung dan berkomunikasi secara efektif. Kedua, telekomunikasi. Definisinya yaitu telekomunikasi adalah teknik pengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan peralatan elektronik. Yang ketiga, jalur komunikasi. Jaringan komunikasi mempercepat penyelesaian tugas kerja dalam menghubungkan berbagai peralatan. Yang kelima itu telepon dan sistem telepon. Yang keenam yaitu internet. Internet telah menjadi alat penting dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Layanan seperti email. Yang ketujuh yaitu telecommuting. Telecommuting memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi lain dengan tetap terhubung ke kantor. Yang terakhir, manajemen telekomunikasi, yaitu pengelolaan sistem telekomunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengontrol biaya. Selanjutnya, ketiga, manajemen waktu dan produktivitas. Teknik pengelolaan waktu seperti metode Pomodoro dan to-do list dapat meningkatkan produktivitas. Dengan mengatur waktu yang lebih baik, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Misalnya dengan menggunakan topik Pomodoro, kita bekerja selama 25 menit dan kemudian istirahat selama 5 menit, yang dapat membantu menjaga fokus dan mengurangi kelelahan dalam bekerja. Selanjutnya, kepemimpinan dalam lingkungan kantor. Lingkungan kerja merujuk pada segala hal yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Lingkungan yang baik akan menyenangkan, dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sedangkan lingkungan yang tidak menyenangkan dapat menurunkan semangat kerja. Adapun manfaat lingkungan kerja, yang pertama yaitu meningkatkan gairah kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga kenyamanan dan keselamatan. Ada juga faktor-faktor ergonomi. Yang pertama yaitu antropometri, yang kedua kondisi lingkungan fisik, yang ketiga sikap dan posisi kerja. Ada jenis lingkungan kerja. Yang pertama lingkungan fisik, lingkungan non fisik.
kondisi psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, yang pertama yaitu penerangan, suhu udara, kebisingan, hubungan antar karyawan, dan fasilitas kerja. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan harmonis antara manajer dan pegawai bergantung pada komunikasi yang efektif yang mendukung koordinasi dan penyampaian informasi. Proses komunikasi. Proses ini meliputi yang pertama yaitu pengirim memiliki ide, yang kedua mengkodekan ide menjadi pesan, yang ketiga mengirim pesan, yang keempat menerima pesan, yang kelima menguraikan pesan, yang keenam umpan balik untuk mengevaluasi komunikasi. Selanjutnya fungsi komunikasi yaitu kontrol, yaitu mengawasi tugas karyawan, motivasi yaitu memberikan umpan balik, selanjutnya emosi yaitu menyediakan saluran ekspresi perasaan, selanjutnya informasi yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya komunikasi yang efektif, mendengarkan tantangan komunikasi dan hambatan komunikasi. Sebagai kesimpulan, jadi di sini saya sudah membahas pentingnya desain kantor, teknologi informasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan komunikasi efektif dalam perkantoran modern. Jadi setiap aspek ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Jadi sebagai penutup, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Jadi mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan di dunia perkantoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.